Oke, welcome back to my channel. Di channel kita selamat datang. Dan malam ini kebetulan kita akan menguak sebuah cerita dari narasumber kita, yaitu tim kita sendiri juga. Mungkin dari pengalaman Kang Dadan, katanya dia dulu pernah punya pengalaman. Mungkin harus segera saya ungkap dari bibir dia sendiri. Oke, Kang Dadan, katanya dulu Anda punya pengalaman waktu apa? Pokoknya Kang Dadan yang bercerita lah. Kang Aceh waktu itu ya, kalau bercerita soal horor ya pernah sekali saya satu waktu saya pulang kerja ya. Pulang kerja itu waktu itu kebetulan saya itu kena tipu lah. Saya diajak satu teman ya, diajak kerja, kita disebut kerja bangunan ya. Waktu itu teman saya ngajak Sambil saya ngerokok Kang, biar santai Kang. ya, tenang. Waktu itu teman saya datang ke rumah ngajak kerja bangunan ke suatu tempat ya. Waktu itu saya ya sanggup ya, soalnya itu kan saya pengangguran yang butuh pekerjaan ya. Waktu itu juga saya berangkat sama dia ya, ceritanya singkat ya, langsung saya itu berangkat sama dia nyampe ke tujuan. Dan itu waktu sampai ke tujuan itu nggak langsung kerja, malahan nggak ada arah kerja ya. Waktu nyampe ke situ itu malah Jadi langsung ke intinya aja, langsung misalkan ketipu lah gitu. ketipu ya. Langsung saya paling 2 hari 3 hari nggak kerja, pulang saya nggak ada duit, nggak ada ongkos ya. Saya modal nekat ya, jalan lumayan jauh ya. Mulanya saya ikut truk ya, nebeng waktu itu. Oke, saya potong. Katanya punya pengalaman mistis dari pengalaman waktu ya, itu. waktu itu mah udah deket kampung sih. Waktu kejadian ulur itu udah deket suasana ya, wilayah udah deket kampung saya. Mau jalan kita ya, supaya dekat. Saya itu memberanikan diri untuk merobos suatu hutan. Waktu itu saya memberanikan diri walaupun ya setengah hati lah. Nah, saya memberanikan diri ya, saya berjalan udah tengah-tengah, udah menerobos, udah tengah-tengah hutan kebun kaso itu. Nah, saya mendengar kayak apa ya, kayak resak-resak gitu ya di suatu rumpun kaso itu. Saya berjalan setengah hati berdiri. Tadinya saya mau lari ya, Maksudnya setengah hati gimana Kang? ya setengah hati itu pikiran saya itu pikirannya takut orang mau begal apapun binatang buas ya. Nah, waktu itu saya itu berpikir-pikir ya, jadi pikiran itu goncang lah, jadi kemana-kemana ya. Nah, saya berdiri kurang lebih sekitar 10 menitan. Waktu itu malam juga jalannya. Malam, kita kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 1-an lah, jam 1 malam. Nah, waktu itu saya itu berdiri kurang lebih 10 menit di semak-semak rumpun itu, rusak rusuk kayak bayangan hitam tapi kurang jelas karena saya nggak bawa senter ya. Waktu itu HP juga baterainya habis. Nah, saya itu penasaran ya, jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 meter lah jarak Dari depan Anda dari gitu. depan saya ke rumpun itu. Nah, yang saya kagetnya itu
berjalan berapa menit ya, 2 menit, tiba-tiba ada bayangan depan saya. Depanan itu jadi kurang jelas, jadi rambutnya kayak ngerungkutin wajahnya. Yang Anda maksudnya Dia nggak kayak tahu itu ngelihat sosok apa genderuwo iya, apa gimana genderuwo. Yang penting ya jadi kurang jelas, karena yang kurang jelas, jadi hitam gitu, hitam, cuman rambutnya gimbal menutupi wajahnya. Ya dari situ saya nggak mikir panjang lah, intinya saya lari kurang lebih 50 meter. Tiba-tiba si sosok tadi itu udah ada di depan saya shock, malah saya panik, kaget gitu Kang. enggak, saya udah tengok belakang depan, tadinya itu saya enggak, jadi intinya mah gimana ya, jadi nggak sadar saya waktu menemu yang di depan itu, nggak sadar. Dari pengalaman itu yang pernah Anda lihat juga waktu itu sosok itu doang ataupun ada yang lainnya? Kalau waktu itu cuman sosok itu doang, cuman sosok yang pertama saya lihat, waktu keduanya kayaknya sosok itu doang, cuman bentuknya sama ini sama bentuknya kayak gitu. Jadi yang Anda maksudkan sampai maksudnya gak nyadar diri, maksudnya kerasukan atau saking kagetnya? Bukan kerasukan, jadi nggak inget lagi, kayak jadi inti nama pingsan lah saya itu. Oh, karena mungkin terlalu panik juga guys. Ya waktu itu ya emang ya pingsan, saya sadar itu subuh saya. Menjelang pagi Anda baru sadar. Waktu pas kedengaran adzan subuh saya bangun. Saya waktu itu udah kedengaran adzan subuh, saya bangun dari kerikil Di jalan gitu, kayak di jalan gitu. Jalan kayak jalan lebar, cuman jalannya itu banyak kerikil, jadi banyak rumput yang tinggi lah. Tapi sosok itu kelihatan jelas mukanya atau postur tubuhnya, maksudnya perwujudannya kayak gimana gitu. Kalau wajahnya enggak jelas, cuman kan ketutup rambut. Kalau sosoknya jelas merupai, kalau nggak salah ya istilahnya itu kayaknya kunti, bukan genderuwo. Cuman kan kalau dia pas waktu saya lari dari belakang, yang sosok belakang, waktu lari ke depan itu dia tiba-tiba ada di depan saya, jelas berdirinya, jelas itu sosok kunti kayaknya. Cuman kalau mukanya nggak jelas, ketutup rambut yang acak-acakan menutupi wajahnya waktu itu. Dari pengalaman itu pernah terjadi di situ doang atau? Kalau waktu itu ya cuman itu doang sih, kalau di waktu pengalaman pulang kerja nggak jadi itu jelas, cuman nemu sosok itu doang. Bisa disimpulkan juga kawan, mungkin pengalaman dari Kang Dadan karena saking takutnya mungkin dia katanya sampai pingsan juga. Waktu itu dia pernah berjalan kaki malam-malam pulang kerja. Intinya dia pernah ketipu dalam hal kerja. Saking bingungnya dia sampai jalan kaki pulang, dan mungkin dengan pikiran yang gak tentu gitu ya Kang ya. Iya, malahan ya malu-malu juga nebeng sama juga truk di jalan supaya nggak terlalu capek.